Nama saya Reka Agus Wicaksono. Saya angkatan tahun 2008. Pekerjaan saya sekarang ASN di Kementerian Keuangan. Oh iya, itu dulu pas maba ya sudah. Kalau tahu ALSA itu pas maba, perkenalan organisasi-organisasi ya dalam kampus. Salah satunya ALSA. ALSA saya tertarik karena pada itu yang membawa itu pintar-pintar ngomongnya. Kan rasa saya pingin kayak mereka, ya udah saya gabung sama ALSA ini. Karena ya tadi yang bawa acaranya pintar-pintar itu. Itu siapa ya? Ada Mbak Ica. Banyak banget, cewek-cewek banyak banget itu. Jadi ya udahlah tertarik saya ikut. Oh iya, kebetulan tuh di kampus tuh aku ikut beberapa organisasi. Aku ikut di Foxam, ikut di Lovefire, dan juga di ALSA ini. Kalau ALSA ini unik karena organisasinya itu strukturnya itu kuat dari dalam kampus, terus antar kampus, terus sampai luar negeri, sampai internasional. Nah itulah karena struktur itu tadi ALSA jadi lebih kuat dari ada strukturnya tadi. Terus waktu pertama kali aku masuk ke ALSA itu jadi LO pas itu ada acara nasional, lupa acara nasional, Munas atau apa ya. Nah itu aku ikut jadi LO di kampus Sakti. Kalau di ALSA saya udah hampir dari masuk sampai lulus ya. Itu dari LO terus sampai ke director. Nah, banyak pengalaman sih pas bagusnya itu waktu saya director tahun 2011 itu kebetulan dari anggota kita itu jadi national board sama international board. Terus kita juga juara MCC waktu itu, MCC juara 2. Terus kebetulan juga ngadain acara nasional ALSA itu ada 2 kali. Satunya seminar nasional. Yang satunya saya kurang apal apa intinya, aku lupa juga. Ini saya agak worry-worry lah ini ya. Waktu itu kita sulitnya ya cari funding untuk kegiatan tadi sampai harus ke Jakarta dan sebagainya untuk nyari sponsor sih. Tapi alhamdulillah acaranya lancar, kayak gitu sih. Itu kebetulan saya kan saya punya senior namanya itu Mas Riza sama Mas Ari. Mas Ari itu director sebelum saya waktu itu, dan Mas Riza itu anggotanya manajemen. Nah kebetulan saya itu kan juga satu organisasi juga di Forsam gitu ya. Masih ada Forsam? Masih ada. Forsam itu ada Mas Riza juga, itu lebih ke arah sosial gitu. Ini ke arah sosial lah. Karena saya punya hubungan tadi, ya udah Mas Riza nyuruh saya aja, ya udah kamu ikutlah nyalon sebagai director. Dan saya juga nggak pernah berharap dan kepingin gitu. Saya kan cuma ikuti apa kata senior itu. Karena pengalaman dari senior katanya, nggak apa, bagus untuk pengalamanmu nanti selama kuliah. Ya udah saya nyoba dan dipilih. Saya juga nggak tahu, itu kan pilihan ya kalau pilihan gitu sih. Itu hari pertama jadi director itu aku ada tugas Munas ngelolosin Maria Lizia itu sebagai ketua national board waktu itu ya. Nah,
Kan hari pertama ya kan saya cuma diajarin oleh senior tadi, ya udah kamu bisa buat relasi sama pihak lain, misal kampus lain untuk apa namanya bisa mempengaruhi buat suara tadi bulat ke Maria Zia. Itulah pada hari pertama jadi director, terus saya itu acaranya di Indonesia aja. Udah saya mencoba menggandeng dan ngajak gitu untuk kampus-kampus lain yang memilih Maria Zia. Itu suatu kenangan karena itu untuk pada waktu itu pilihannya banyak dan pintar-pintar dari UI, dari Pajajaran. Ya, karena banyak pilihan, jadi gimana caranya biar bisa menang. Itu pertama kalinya saya itu. Nah, terus selanjutnya ya berjalan kayak misal ikut acara bikin acara-acara nasional, lokal, nasional, sampai ikut apa ya, bareng tim MCC MCC-nya itu di Yogyakarta. Itu 2011 juga ya, di Yogyakarta. Kebetulan juara 2 sih. Itu sih. Kalau Pak Etis itu tadi, ada juga ya Pak Etis. Kayak misal kita nggak punya uangan gitu. Nggak tahu kalau sekarang ada nggak? Masih. Waduh. Kenapa udah lewat tahun berapa tahun ya? 11 sampai 10 tahun, 11 tahun loh. Dan belum dapat ya. Oh gitu. Enggak, dulu sempat kita disediain tempat itu di atasnya kantin. Atau kantinnya masih ada nggak di tengah-tengah itu? Oh, kantin. Ya, di atas itu ada tangga terus. Oh itu masih kosong, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu disuruh untuk bikin kegiatan di situ karena keterbatasan orang dan keterbatasan infrastruktur ya, nggak ada fungsi, nggak ada apa ya. Kan merasa nggak usah, mending kita kalau ada agenda di luar ataupun di kantin tadi atau di perpustakaan. Banyak. Pengalaman yang bisa diambil itu adalah pertama tanggung jawab atas tugas yang diemban, baik yang dari awal sampai yang jadi direktur. Baik awal kayak misalnya ataupun PO ya, project officer itu intinya kita harus bekerja bertanggung jawab untuk menjalankan sampai selesai, intinya lancar gitu. Tapi semua juga dari ke teamwork. Jadi selain tanggung jawab, kedua teamwork ini yang sangat penting. Dimana kita itu bisa kerjasama dengan orang lain beda-beda prinsip. Misal kita mau ngadain acara temanya A, yang B mintanya yang B dan lain sebagainya. Ini kan gimana caranya untuk menyatukan suara itu bisa bikin menjadi tim yang kuat itu, nggak bisa terpecah-pecah. Itu juga yang menjadi dasar kita bekerja. Suatu hari itu ilmu yang kayak gini, ilmu tentang teamwork, terus tanggung jawab dan lain sebagainya itu berproses menjadi ke arah di pekerjaan. Pada waktu kita kerja, utamanya kayak susah tes di kantor saya, sebenarnya itu saya di Kementerian Keuangan. Lah, itu saya pasti tanya, ini hampir semua pekerjaan sih, utamanya yang eksekutif ya, bidang eksekutif atau administratif itu kalau mau menjadi bagian dari institusi itu pasti ditanya pernah organisasi apa itu kayak gimana dulu waktu di kelas di sekolah di kuliah. Kalau saya dulu pernah proses wawancara ya, jadi waktu masuk ke Kementerian Keuangan itu kan prosesnya kan 8 bulan tesnya itu hampir 8 tes awal sampai tes akhir itu wawancara. Nah di wawancara tadi itu proses di mana saya bisa menjelaskan apa yang saya lakukan, tanggung jawab apa yang bisa dilaksanakan. Jadi itu nilai positif untuk kita kalau selama kita bisa bekerja baik di ALSA, kita punya nilai positif. Oh ya, apalagi buat kalian ya yang mau kerja ya. Kalau ALSA sih menurut saya tipsnya ya untuk teman-teman ALSA itu tetap pertama berusaha kuliah. Jadi kalau kamu ikut di ALSA karena
waktu itu kebetulan tahun satu orangnya pintar-pintar, jadi kita harus ikut pintar gitu. Mungkin sekarang juga pintar-pintar ya. Ada yang mau lulus sebelum 3,5 tahun. Nah ini kan artinya jangan menduakan kuliah, karena kuliah ini yang utama ini minimal IPK paling nggak 3,25, kalau nggak ya 3,5 atau cum laude, itu bagus sekali ya, karena posisinya kita adalah mahasiswa, kita bukan orang untuk apa organisasi dan sebagainya. Ini utama adalah kuliah dulu, kuliah selesai baru yang kedua adalah organisasi. Di organisasi tadi ya tadi apa namanya teamwork dan lain sebagainya, tanggung jawab, teamwork, sosial dengan kawan-kawan dan lain sebagainya. Kita kan punya tanggung jawab atas keuangan dari atas sampai ke bawah, kita harus gimana nyiapinnya, fundingnya gimana, terus kita spendnya kayak gimana. Nah di situ itu apa diperlukan. Nah untuk member ALSA ya semoga nilai kuliahnya jangan sampai diduakan, terus berusaha teamworknya agar menjadi ibadah yang lebih baik pada waktu di dunia kerja itu kejam. Kalau kita nggak teamwork bisa pecah-pecah, nanti malah menjatuhkan institusi tadi. Nah saya kebetulan mau diwawancara ada 2 sih sebenarnya. Karena kebetulan saya tugas di Surabaya, sebenarnya saya pernah di Jakarta, terus pernah di Papua Barat, terus ke Surabaya. Nah ini juga saya invitation ke teman-teman ALSA. Karena kan kalau kita kuliah ini kan kebanyakan belajarnya kan berbeda, dan administrasi. Lah ini ada case tersendiri yang belum dipelajari oleh orang-orang di Erlangga, itu hukum pajak. Nah mungkin banyak yang belum tahu ya, kita ada pengajaran pajak dan sebagainya. Nah, kan kebetulan saya kerja di Direktorat Jenderal Pajak, itu yang namanya pajak itu adalah instrumen paling penting di APBN. Nah, untuk menggerakkan suatu negara itu dibutuhkan APBN yang kuat. APBN yang kuat itu ada penerimaan sama spending tadi, ada funding spending. Nah, ini BPN funding pajak. Di yang kita makan, kita beli barang kan sebenarnya ke BPN atau kita gaji di kota BPN dan sebagainya. Nah, di pajak tadi ini ada buku pajak ini spesialis, spesialis. Ada pengadilan pajak yang di bawah Mahkamah Agung ya. Nah, tidak banyak sarjana-sarjana hukum yang menjajaki hal tersebut. Bisa jadi hakim pajaknya ataupun penyidik tindak pidana perpajakan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya ini tax auditor. Nah, nanti kalau misalnya ada adik ini, kawan-kawan lah, nggak terlalu jauh ya. Kawan-kawan ini, teman-teman ALSA ini pengen gabung di Kementerian Keuangan tuh, saya itu bagus lah, setuju kalau misal teman-teman bisa bergabung. Karena banyak kakak kelas kita itu ada kayak misal Mas Fernandes kebetulan sekolah S3 di Australia. Nah, karena Kementerian Keuangan tadi itu yang punya LPDP, untuk pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan itu mudah untuk sekolah S2, S3 atau apapun untuk pendidikan. Nah, saya ajak ini teman-teman kalau bisa masuk di Kementerian Keuangan. Ada banyak itu, ada kebijakan fiskal, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan lain sebagainya. Di situ ada instrumen hukum yang itu penting sekali karena dia pengguna APBN tadi. Kebijakan fiskal berarti nanti kan kita mengatur hukum pajak BPN. Bisa kita kenain apa nih? Kita pinginnya e-commerce. Kita nggak bisa dari luar pihak karena kan lex spesialis, jadi badan kebijakan fiskal yang tentu ini objek pajaknya ini, subjek pajaknya ini. Nanti mungkin barangkali akan siapa yang Anda gabung ya, nanti ini bisa saya ajarin guys, misal daftarnya di website dan sebagainya. Ya tapi sebenarnya nggak itu juga di jurusan lain juga bagus guys, misal di ASN ada hakim, ada kejaksaan, ada poli ataupun lawyer juga ya. Bagus lah, intinya yang penting apa yang didapat dari ALSA tadi digunakan sebaik mungkin dan amanah.
Ya sih, kalau motivasi saya teman-teman Alsa ini tetap semangat kuliahnya, terus kalau sudah nilainya bagus jangan lupa dengan doa orang tua. Untuk hal yang paling penting ini adalah doa kedua orang tua ini. Jangan sampai kita orangnya pinter tapi lupa sama orang tua, itu jangan. Kita utamakan doa itu itulah yang membuat kita selamat dunia dan di akhirat. Nah, saya harap teman-teman Alsa nanti bisa selamat juga di dunia dan di akhirat, diberikan kecukupan, apapun kesehatan, keselamatan, itu kan suatu yang berkah. Itu sih. Dan semoga nanti kedepannya Alsa ini bisa juara lah, MCC lah ya. Kita bergengsi lah ya, MCC biar lama-lama gitu. Cukup berat dari saya gitu. Alsa always be one.